para terjun terkasih, marilah kita sama-sama mendengarkan mimbar kali ini, yaitu tentang moderasi beragama. Belakangan ini istilah moderasi beragama sangat sering kita dengar, dan sepertinya pemerintah cukup concern untuk mengangkat isu moderasi beragama. Kira-kira apa yang melatar belakangi gerakan atau semangat mengangkat isu atau usaha meliterasi masyarakat tentang moderasi beragama di Indonesia? Kami persilakan. Ya, terima kasih Johnson Andri dan pendengar Pro 1 RRI Bogor. Salam kebajikan Wito Tongtien. Baik, Johnson Andri, ya betul sekali sih bahwa ketika konsep atau paham atau sebuah semangat atau apapun itu, ketika kemudian terus didengungkan, disuarakan, tentu ada yang melatar belakanginya. Simpelnya kan ketika sebuah paham, pandangan atau sebuah ideologi terus disuarakan, berarti memang ada kekhawatiran atas penegakan dari paham atau ideologi tersebut. Misalkan ginilah, ketika terus disuarakan tentang penegakan atau supremasi hukum di Indonesia, kan sangat mungkin didorong bahwa ada kekhawatiran lemahnya penegakan hukum di negara kita. Kemudian misalkan kemudian ketika terus didengungkan NKRI harga mati kan gitu ya, itu kan berarti juga didorong ada kekhawatiran bahwa ada rongrongan tentang konsep negara kesatuan gitu. Kemudian kita juga tahu kan bahwa di internal Konghucu itu belakangan kita pernah juga dengar dengungan matakin harga mati. Nah, itu kan berarti juga memang di latar belakangi ada kekhawatiran kewibawaan matakin ada indikasi dirongrong oleh sekelompok organisasi lain di dalam internal matakin sendiri. Serupa dengan itu juga bahwa ketika pemerintah kemudian terus menyuarakan, berusaha meliterasi masyarakat tentang pemahaman literasi beragama yang baik, itu kan berarti memang ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia itu kan memang lemah lah, artinya memang banyak rongrongan. Jadi begitulah, semua kebijakan kan biasanya juga berbasis masalah lah. Artinya ada masalah ketika moderasi beragama terus didengungkan, masyarakat terus diliterasi supaya paham bagaimana sebagai pemeluk agama itu bisa melaksanakan atau bersikap moderat lah dalam konteks hubungan antar agama. Kurang lebih itu Cosang yang melatar belakanginya bahwa ada masalah dengan moderasi beragama di Indonesia. Nah, supaya kita tidak gagal paham, dan sebelum membahas lebih dalam tentang moderasi beragama, rasanya perlu kita samakan dulu persepsi kita tentang arti kata moderat itu sendiri. Silakan. Ya, Cosang kan gini ya, betul sekali, supaya nggak salah persepsi ini, nggak gagal paham lah. Persepsi kita harus samakan dulu soal moderat. Jadi moderat itu kan kata sifat ya, moderation, artinya sedang atau tengah atau pas, tidak lebih tidak kurang, seimbang lah. Kalau dalam ajaran Konghucu itu kan jelas kita kenal ada yang namanya istilah cung ya. Cung diartikan kan sebagai sesuatu yang tidak ya pas, tepat, tengah, proporsional. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat kalau kita ngomong waktu, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah kalau kita bicara soal posisi dan seterusnya ya. Jadi dia sesuatu yang betul-betul pas. Jadi ya moderat itu sikap yang dalam ajaran Konghucu diterjemahkan sebagai sikap cung, tidak lebih, tidak kurang. Jadi gitu soal moderat, dan lawan dari moderat tentu kan sesuatu yang berlebihan atau dalam bahasa yang umum kita kenal sebagai sikap yang ekstrim, yang radikal. Jadi itu soal moderat, Cosong Andri. Nah, sekarang mungkin kita mengerucut lebih tajam pada pertanyaan bagaimana sikap moderat yang menurut ajaran Konghucu. Apa itu moderasi beragama, termasuk bagaimana pandangan agar beragama di Indonesia benar-benar terlaksana.
Iya iya, iya mungkin saya belum, sebelum menjawab ke situ, Iya. saya mau sedikit nambahin tadi penjelasan di atas. Misalkan kita udah paham tentang arti moderat itu sesuatu yang tengah, pas, tidak lebih tidak kurang ya. Tapi kemudian kan terlepas dari pemahaman itu, realita di lapangan terjadi miskonsepsi juga ya tentang kata moderat. Misalnya belakangan kan kita sering dengar juga, misalnya umat beragama tuh mengaku bahwa oh saya moderat. Kalau misalkan saya Konghucu, ya saya Konghucu moderat. Ya walaupun jarang kalau kita soal Konghucu yang mengaku Konghucu moderat ya. Mungkin nggak paham, mungkin juga memang takut juga ya, nggak berani sembarangan orang Konghucu Memposisikan iya, diri ya. atau memposisikan diri atau membuat pernyataan tentang keberagamaan. Tapi kan kita bisa dengar lah teman-teman kita yang lain, misalnya umat Islam, saya Islam moderat, saya Kristen moderat dan seterusnya. Tapi persoalannya kan cara memahami moderat itu juga bisa beda-beda. Itu dalam konteks antar agama ya. Kemudian dari tempat yang berbeda juga bisa jadi beda pemahaman moderat itu. Misalnya di Indonesia kata moderat itu bisa dipahami sebagai apa, di tempat lain mungkin juga sebagai sesuatu yang lain dipahami. Saya perkuat, misalnya ada pemahaman kita juga sering dengar hari ini kan Saudi Arabia misalnya itu akan memasuki era Islam moderat. Pangeran Salman itu kan selalu mengkampanyekan soal Islam moderat di Arab Saudi. Tapi pertanyaannya kan apa sih yang dimaksud moderat di sana? Ternyata kan sederhana. Beliau mengatakan bahwa ya moderat berarti kan hari ini perempuan sudah bisa menyetir mobil kan gitu. Perempuan sudah bisa melakukan fashion show, mulai dibuka bioskop-bioskop. Artinya pemahaman mereka tentang moderat ya sesederhana itu. Di Indonesia kan level kita bicara moderat udah bukan di level itu. Soal kesamaan hak wanita, bahwa wanita itu ya boleh bersekolah, boleh bekerja, jadi wanita karir, itu kan sudah jauh kita lewati ya. Hal itu udah selesai lah ketika zaman RA Kartini. Jadi emansipasi itu sudah selesai. Iya betul. Jadi kata moderat juga bisa dipahami lain-lain. Beda tempat bisa lain, beda negara bisa lain, beda agama bisa lain. Dan di dalam satu agama pun pemahaman antar individunya bisa beda juga memahami kata moderat itu. Oke ya, kemudian baru kita mungkin menajam bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama ya. Jelas kalau tadi kita udah pahami moderat itu sikap yang tengah, yang seimbang. Jadi secara umum moderasi beragama berarti kan sikap yang mengurangi kekerasan ya, mengurangi keekstriman dari cara pandang, sikap dan perilaku beragama. Jadi konteksnya bisa dalam banyak relasi ya, terutama relasi antar umat beragama ya. Jadi kita hubungan antar umat beragama itu ya menghindari keekstriman ya. Karena gini kan, yang mungkin kita anggap baik bagi agama tertentu bisa jadi menjadi belum tentu baik. Artinya dia punya kebaikan yang lain lagi ya. Seperti ya termasuk apa yang kita anggap indah di agama kita bisa menjadi tidak indah di agama lain. Maka kemudian ketika kita menganggap sesuatu yang indah di agama kita, kalau kita ngomong konteks budayanya adalah misalnya, itu bisa menjadi norak di tempat lain. Ya hari ini mungkin kan juga ada persoalan misalnya, apakah kita sebagai umat yang bukan Kristiani boleh mengucapkan Selamat Natal kan gitu? Ini kan juga pro dan kontra juga. Kita sebagai umat Konghucu mungkin nggak ada masalah ketika kita bilang Selamat Natal sama teman-teman Kristiani. Tapi mungkin di teman-teman kita yang lain bisa jadi ada pro kontra juga itu. Ada yang mengatakan nggak masalah, ada yang mengatakan masalah. Ada yang mengatakan bahwa ya itulah moderat. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan, itu bisa jadi liberal kan. Kemudian di Indonesia kan kalau orang udah dibilang liberal itu kan kesannya konotasinya kan negatif ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian gimana sih sebetulnya Konghucu memahami moderasi beragama? Jadi kembali lagi pada sikap Chung itu, ya kan, bahwa sesuatu berbeda itu keniscayaan kan, dari awal penciptaan itu bicaranya soal beda.
Tuhan pasti menciptakan segala sesuatu itu ya berbeda, yin dan yang lah. Sebuah penciptaan kan terjadi karena ada kerjasama antara dua unsur yang beda. Bicara manusia pasti kan ada laki-laki perempuan. Kita bicara penemuan manusia pun pasti unsurnya berbeda. Kalau kita ngomong komputer kan pasti ada softwarenya, ada hardwarenya. Ya kita ngomong lampu, listrik itu kan berarti kan ada min plusnya, harus positif negatifnya. Jadi bahwa perbedaan itu keniscayaan karena memang awal penciptaannya pun ya berbeda. Lalu kemudian bagaimana nih sesuatu yang berbeda, yang beragam ini kan bisa jadi harmonis kan? Bisa jadi harmonis. Ya kembali lagi bahwa kuncinya adalah sikap tengah tadi, sikap moderat, sikap cung tadi ya. Berbeda tetapi yang saling berbeda itu bisa tetap cung, tetap tengah, tetap profesional, maka dia bisa jadi harmonis. Jadi simpelnya gini lah. Simpelnya Konghucu memahami moderasi beragama itu pertama kita pahami tadi bahwa perbedaan itu niscaya. Kedua, sikap cung itu menjadi hal penting untuk mencapai keharmonisan dari segala sesuatu yang berbeda di dunia ini. Kalau kita mau ilustrasikan kan gini harmoni itu ya. Harmoni itu dapat diilustrasikan misalnya dengan masakan. Ya ada air, ada garam, ada gula, ada bawang, ada tomat. Ya ada macam-macam di situ yang kemudian digunakan untuk memasak ikan misalnya. Kemudian dari bahan-bahan itu menjadi satu kesatuan dan akan menghasilkan bentuk atau rasa yang baru dan pasti nikmat kan. Tentu nikmat ya. Tetapi untuk bisa harmonis tadi tuh hal-hal yang berbeda itu kan harus datang dengan porsi yang tepat. Ya airnya harus pas, garamnya harus pas. Kalau terlalu lebih garam berarti kan asin. Gulanya harus pas. Kalau terlalu lebih gula kan kemanisan. Cabenya harus pas dan seterusnya. Ya sama juga ilustrasi kopi lah. Airnya 1 gelas 100 ml dengan panas 100 cc, gulanya 1 sendok, kopinya 1 sendok. Kalau dia pas, datang dengan porsi yang pas, maka dia akan jadi harmonis. Kalau ada kelebihan gula mungkin terlalu manis, kalau ada kelebihan kopi mungkin terlalu pahit. Kalau airnya kurang panas kan jadi kurang harmonis juga kan. Dan seterusnya begitu. Jadi harmonis itu diilustrasikan sesuatu yang berbeda ketika dia masuk dalam wadah yang sama, dia harus hadir tepat, pas, cung, itu bisa menghasilkan harmonis. Jadi sederhananya sekali lagi bahwa Konghucu memahami perbedaan supaya harmonis ya harus cung. Perbedaan agama, relasi antar agama kan keniscayaan juga bahwa kita terutama di Indonesia kan plural sekali kan, banyak agama ya. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa seenaknya bersikap tidak moderat, tidak tengah, berharap bisa menghasilkan sesuatu yang harmonis dalam hubungan antar umat beragama. Jadi bagaimana supaya harmonis hubungan antar umat beragama, maksudnya moderasi beragama itu bisa bagus dilaksanakan, bisa baik dilaksanakan, berarti setiap umat beragama dia harus moderat, harus ya enggak narsis lah gitu, enggak menganggap bahwa yang dia anggap baik, enggak selalu yang dianggap indah di tempat dia itu harus menjadi indah juga di tempat lain, bisa jadi norak. Ya saya ngomong begini lah, kita mungkin nggak ada masalah umat Kristiani pakai baju Sinterklas misalnya pada saat Natal, itu kan baik-baik aja buat mereka. Tapi bayangkan kalau dia lagi di tempat teman-teman Muslim yang sholat Jumat, dia tetap narsis pakai baju Sinterklas, kan jadi norak. Ya. Jadi apa yang dianggap indah di sebuah tempat, ya menjadi norak di tempat lain. Nah, maksudnya tidak ekstrim itu ya kita tahu situasi lah, tahu. Kita misalnya salam kita pakai dengan merangkapkan tangan kan, pakai dengan merangkapkan tangan, di kalangan kita mungkin menjadi indah itu pakai. Tapi ketika mungkin kita masuk ke komunitas di mana di situ mayoritas misalnya teman-teman kita yang Muslim atau teman-teman kita yang Nasrani, kan kita jadi norak kalau kita tetap pakai. Ya mungkin kita ambil yang umum lagi, entah itu salaman, ya entah itu sikap-sikap yang lain, atau membungkuk yang mungkin lebih umum, ya atau mengangguk mungkin lebih umum. Jadi jangan menganggap bahwa yang kita anggap baik, yang kita anggap indah pasti menjadi baik dan indah di semua tempat, dan bahkan kita mungkin memaksakan orang untuk menyetujui atau melakukan apa yang kita anggap baik. Jadi persoalannya orang
seringkali ya berlebihan memahami apa yang dianggap baik itu. Kemudian kan saya mau sampaikan juga soal tengah itu ya. Kungcu pernah mengatakan gini ya, Josong. Iya. Orang mulia selalu bertindak di jalan tengah. Orang picik biasanya bertindak di luar jalan tengah. Orang mulia dapat bertindak di jalan tengah karena kehidupannya sederhana dan seadanya. Artinya dia paham kondisi, tahu diri lah. Ini tahu diri, ini kan di masjid nih. Ya nggak usah bilang itu tungtin lah segala macam kan. Ya mungkin ketika kita teman-teman kita yang Nasrani datang ke tempat ibadah kita juga kan nggak mesti salam. Ya lebih baik dia salam sejahtera kan lebih umum lah begitu. Nah, itulah. Jadi bersikap tengah orang mulia itu karena dia apa adanya, bisa menyesuaikan keadaan. Kemudian Kongcu melanjutkan, sedangkan orang yang picik bertindak menyimpang dari jalan tengah karena tidak hati-hati dan suka bertindak ceroboh, ya berlebihan gitu. Seperti yang tadi saya bilang, dia selalu menganggap sesuatu itu baik, indah di tempat orang lain, begitu ya. Kongcu melanjutkan ya kata-katanya, kesempurnaan adalah kebajikan jalan tengah. Kongcu bilang, aku tahu mengapa jalan tengah tidak mudah dijalani. Yang pandai melampaui, sedang yang bodoh tidak sampai atau tidak dapat mencapai. Adapun sebabnya jalan suci itu tidak dapat disadari jelas-jelas, aku sudah mengetahuinya, kata Kongcu. Yang bijaksana melampaui dan yang tidak tahu tidak dapat dicapai. Kurang lebih begitu Josong ya. Persoalan moderasi beragama di Indonesia ini kan menjadi pertanyaan kan gitu ya. Oke, saya coba merangkum bahwa minimal ini sih ya, ada 4 topik yang konkret yang mungkin bisa kita diskusikan juga ya. Pertama itu ketika kita bicara soal moderasi beragama kan kita bicara tentang relasi agama dengan negara misalnya. Jadi bukan cuma relasi agama dengan agama ya. Salah satunya adalah relasi agama dengan agama, tapi kemudian ada relasi agama dengan negara, relasi agama dengan kebudayaan, relasi agama dengan ketimpangan sosial juga termasuk, atau mungkin juga relasi agama dengan hal-hal yang lain, dengan pemikiran misalnya. Tapi mungkin yang paling umum lah ya misalnya relasi agama dengan negara. Pertanyaannya kan apakah relasi agama dengan negara sudah selesai hari ini? Ternyata juga kan belum. Isunya kan seperti yang tadi bilang, ketika orang pemerintah mendengungkan terus NKRI harga mati misalnya, itu kan berarti memang ada masalah, kekhawatiran bahwa ada rongrongan terhadap konsep kesatuan. Termasuk ketika moderasi beragama dalam konteks relasi antar negara dengan negara, kan pertanyaannya gini, apakah konsep negara Pancasila sudah selesai? Ternyata juga kan belum. Dari awal, sebetulnya dari awal ketika founding father kita Insinyur Soekarno itu presiden pertama mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia, kan perdebatannya sudah terjadi kencang itu ya, bahwa sekelompok menganggap bahwa konsep negara kita harus sekuler artinya memisahkan urusan agama dengan negara. Tapi ada kelompok yang kemudian memaksa supaya khalifah, jadi negara ya agama, negara harus berdasarkan agama. Perdebatan ini kan terus dari awal sudah terjadi. Soekarno memang kemudian kan mengambil jalan tengah, ini sikap moderat kan, di antara dua ekstrim ini. Dia tidak mengambil sekuler, dia juga tidak mengambil khalifah, tapi dia mengambil tengahnya, yaitu Pancasila ideologinya. Sangat bijak jalan tengah ini, karena gini ya, kalau dia ambil khalifah mungkin orang-orang sekuler tidak terima, dan mungkin Indonesia bisa langsung perang saudara lagi pasca kemerdekaan. Sebaliknya kalau kita ambil sekuler, ya orang-orang khalifah tentu juga kan tidak terima begitu aja. Jadi apa yang diambil Soekarno sebagai jalan tengahnya, yaitu ideologi Pancasila, udah luar biasa. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah itu udah selesai? Ternyata kan kekhawatiran bahwa ada kelompok-kelompok yang masih ingin merongrong ideologi Pancasila itu kan
masih ada itu dalam konteks Ya, sebetulnya ideologi Pancasila itu udah selesai ya. harusnya udah selesai. Udah selesai. Harusnya udah selesai. Kadang-kadang masih ada orang Ternyata kan yang masih adalah kelompok-kelompok yang berusaha tidak terima. Ya, dia memaksakan bahwa negara itu harus berkonsep agama, negara itu harus berdasarkan undang-undangnya, ya kitab suci. Ya kita tidak bicara agamanya apa, tapi iya dia berdasarkan kitab suci apa yang dia yakini. Ya masalahnya kan kemudian di Indonesia kan mengambil Pancasila, undang-undang yang berlaku ya tidak hukum agama tapi hukum negara. Dalam internal agama ada hukum yang berlaku. Misalnya kan ya orang tidak boleh misalkan ya orang harus membayar zakat misalnya kalau teman-teman muslim kita. Tapi apakah ketika orang tidak membayar zakat bisa ditangkap polisi? Kan nggak bisa, karena memang itu bukan undang-undang negara, bukan hukum negara tapi hukum internal agama. Dari situ ketahuan bahwa jelas bahwa kita bukan negara yang berdasarkan kitab suci. bukan berdasarkan agama juga. Bukan, iya. Tapi apakah kita sekuler murni membebaskan orang juga tidak juga, karena Indonesia ternyata kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hak-hak orang untuk memeluk agama, beribadah segala macam itu kan dilindungi, difasilitasi. Itu jalan tengahnya. Ya, jadi harusnya sudah selesai. Ternyata belum. Jadi perdebatan panjang itu sampai hari ini masih ada benih-benih untuk indikasi ke arah ke sana. Itu relasi agama dengan negara. Kemudian kan topik konkret yang berikutnya misalnya relasi agama antar agama, kan itu termasuk tadi yang kita udah sering bahas, yang kita udah bahas misalnya. Kita boleh nggak mengucapkan Natal? Ya bisa boleh, bisa nggak boleh, bisa nggak boleh, tergantung kelompoknya lagi. Jadi kita masih ada kekacauan, masih ada konflik tentang pemahaman sikap moderat itu sendiri ya. Iya, kita kan bisa juga survei sebetulnya ukurannya apa orang bisa dibilang moderat. Karena hari ini misalnya seperti saya bilang tadi, satu sikap bisa dibilang moderat, tapi bisa dibilang liberal, berlebihan ya. Seperti kasus tadi misalnya. Jadi kita intinya sih nggak bisa langsung cepat-cepat mengatakan orang itu berlebihan atau liberal. Jadi kita juga harus ukur juga yang dimaksud liberal itu ukurannya seperti apa. Banyak tokoh-tokoh teman-teman dari Muslim, tokoh-tokoh yang mungkin ya sebenarnya moderat, tapi bisa dibilang oleh kelompok yang lain, oh ini liberal yang tokoh ini. Ya kita ngomong gini lah, Gus Dur misalnya. Gus Dur itu kan moderat. Bagi sebagian besar orang dia sangat moderat. Tapi bagi sebagian orang lagi di kelompok internal ya bisa dibilang ini liberal nih, gitu. Jadi pemahaman ini masih konflik, masih kacau, belum selesai. Nah, jadi memang perlu ada perundingan, perlu ada perenungan yang benar-benar mendalam, kesadaran yang mendalam dari setiap orang. Tapi dasarnya apa? Ukurannya apa? Jadi Konghucu jelas ukurannya. Ya apa yang kamu nggak suka, jangan diberikan pada orang lain. Kalau kamu nggak suka dibilang liberal, jangan gampang-gampang mengatakan orang liberal. Ukurannya kan nggak jelas juga kan begitu ya. Ya, Andri ya. Jadi kalau buat Konghucu masalah moderasi beragama ini tidak ada masalah berarti. Buat kita, saya juga nggak bilang bahwa di Konghucu lebih tidak bermasalah ketimbang agama lain, belum tentu juga. Ya. Ini kan dugaan. Cuma mungkin ya kita kan minoritas kecil ya, maksudnya kecil. Jadi konflik yang ada pun tidak terlalu mencuat. Beda mungkin kalau kita juga mayoritas atau kita besar. Ya mungkin konfliknya juga lebih banyak. Ya kan artinya begitu. Dan menonjol. Dan menonjol juga. Kita nggak kedengeran karena kita kecil. Kalau kita besar ya belum tentu juga. Biasanya kan kalau kecil aman-aman aja. Kalau udah besar bisa jadi nggak aman juga kan gitu. Egoisme itu sama aja kan, sikap egois, sikap mau menang sendiri itu kan sikap yang dimiliki semua orang. Jadi kita nggak bisa bilang oh Konghucu mah orangnya udah di level mana, yang nggak bisa juga ya. Kalau ajaran tentang arahannya ya sama aja, bahwa saya pikir sepakatlah semua orang bahwa moderat itu ya kita jangan berlebihan, ya tengah, ya cung. Saya rasa itu bisa diterima secara umum.
kurang lebih begitu soal relasi agama dengan kebudayaan. Kita juga pernah dengar isu gini, Kondi. Ya. Di teman-teman, jadi kita banyak mengambil contoh teman-teman saudara-saudara kita yang lain, karena Konghucu sekali lagi nggak banyak kedengeran nih. Iya. Ketika mungkin teman-teman Muslim itu ada berita tentang ada Islam Nusantara, sebagian senang, menarik, bagus kan, berarti ada kesan betul-betul menyerap budaya-budaya Indonesia kan, menyesuaikan dengan keadaan Indonesia, Islam Nusantara. Tapi sebagian orang kan juga menyerang juga itu. Wah, ini liberal nih, apa-apaan tuh maksudnya segala macam kan, seperti itu ya. Saya belum bisa melihat banyak contoh di internal Konghucu konflik-konflik itu, karena mungkin kita sibuk sama urusan yang lain juga, masih belum sampai ke level itu ya. Belum sampai. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi disinggung masalah pengucapan Natal ya. Kalau secara itu di internal Konghucu ini kira-kira ada masalah atau bisa kita melakukan itu? Sejauh ini tidak ada masalah, cuma kan kalau saya secara pribadi begini, kita mesti cek dulu sebenarnya yang benar itu yang boleh apa yang tidak boleh. Kan pertanyaan begini, mungkin kita harus ukur seorang itu moderat tuh seperti apa. Kalau kita tanya mungkin dari pertanyaan yang paling mudah sampai pertanyaan yang sulit kan gini, kita tanya orang misalnya, kamu setuju nggak kalau kamu bertetangga dengan orang yang beda agama? Oh setuju, fine-fine aja, nggak ada masalah. Tapi begitu pertanyaannya kedua mulai berat, kamu setuju nggak kalau di lingkungan kamu ada tempat ibadah agama lain? Nah ini udah mulai berkurang. Kalau tadi mungkin setujunya 100%, 90% dekat katakan. Tapi begitu kita tanya tentang rumah ibadah di lingkungan dia, nah itu setujunya mulai turun ke 80% kok. Termasuk misalnya, kamu setuju nggak mengucapkan hari raya agama lain? Wah itu juga 80% setuju, nggak ada masalah. Tapi 20% tetap masih nggak setuju. Ya. Tapi begitu kita tanya, kamu setuju nggak kalau diberi hadiah Natal pada saat Natal? Oh setujunya naik tuh. Kalau tadi 80%, sekarang jadi naik 90%. Sama juga gini, mau nggak ngucapin Imlek? Nggak mau, saya kan bukan agama Konghucu. Kalau angpaunya mau nggak? Kalau angpaunya mau kan itu. Orang kadang-kadang nggak konsisten juga tentang sikap yang seharusnya itu yang benar yang mana. Oke gitu. lah, ternyata masih banyak yang harus kita berbincang. Iya, yang harus kita bicarakan, tapi waktu juga lah yang membatasi kita. Kiranya cukupkan perbincangan itu hari ini. Terima kasih Once Gunadi. Ya, makasih atas kesediaannya mengisi acara Mimbar Konghucu di RRI Bersama. Dan tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa menyediakan waktu untuk kita melaksanakan Mimbar Agama Konghucu. Tentunya tidak lupa kita lakukan syia dan jan, puji syukur atas rahmat Tuhan pada hari ini kita dapat melaksanakan Mimbar Agama Konghucu. Wah itu tuntian. Sini aja santai. Terima kasih.